Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Cahyadi, NIM 1816010078. Saya berasal dari kelas XAB. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas syarah hadis ekonomi. Yang di sini kita akan membahas beberapa hadis. Yang pertama Ar-Rahn, yang kedua Al-Qadh, yang ketiga atau yang terakhir Al-Wakalah. Yang dosen pengampunya yaitu Ustadz Dedi Afdal SC MUD. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan selalu. Dan baik, kita langsung saja kepada hadis yang pertama, itu tentang Ar-Rahn. Ar-Rahn di sini bisa disebut sebagai penggadaian atau jaminan utang. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahn berasal dari kata al-sabut al-dawam yang artinya tetap dan berkekalan. Tetap di sini yaitu sebagai penguat dalam transaksi, jelas. Dan ada juga yang mengatakan Ar-Rahn ini sebagai al-habs. Al-habs di sini yaitu tertahan. Bisa kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mudatsir yang ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohinah, yang artinya tiap-tiap orang bertanggung jawab, tertahan atas apa yang dikerjakannya. Pada ayat tersebut, rohinah bermakna tertahan. Artinya sama dengan yang pertama. Jadi tertahan di sini itu tertahan di tempat. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pengertian Ar-Rahn menurut istilah. Menurut istilah bisa kita artikan yaitu menjadikan benda yang bernilai harta di pandangan syara sebagai jaminan utang untuk melunasi hutang atau sebagiannya. Dalam akad Ar-Rahn ini sudah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu gadai. Tidak asing lagi dari kita hidup dari kecil, Ar-Rahn ini sudah melekat di telinga kita. Jadi menurut para ulama, Ar-Rahn ini atau akad Ar-Rahn hukumnya jaiz menurut Al-Quran, hadis dan ijma'. Ar-Rahn ini termasuk akad tabarru'. Akad tabarru' ini maksudnya itu akad yang saling tolong menolong. Sesama muslim kita dianjurkan untuk saling tolong menolong untuk memudahkan. Baik, kita masuk lagi ke dalam hadis Ar-Rahn. Hadis Ar-Rahn yang berbunyi yaitu An Aisyah sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min yahudi ila ajalin wa ra'anahu dar'an jadid. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya. Baik, selanjutnya penjelasan dari hadis di atas yaitu Nabi telah melakukan suatu akad gadai atau Ar-Rahn. Nabi membeli makanan dari Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Jelas di sini diperbolehkan akad Ar-Rahn, tidak ada larangan. Dan tidak ada juga larangan kita bertransaksi dengan non-muslim. Yang larangan itu apabila kita bergaul dengan non-muslim, akidah kita terganggu. Jadi akad Ar-Rahn ini juga termasuk akad tabarru' atau tolong menolong. Kita dalam agama Islam juga dianjurkan untuk saling tolong menolong. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kepada materi Al-Qadh, memberikan pinjaman. Yang kedua, memberikan pinjaman dari kata bahasa yaitu khordun, yang berarti memberikan pinjaman atas dasar keperluan, dan secara istilahnya yaitu memberikan pinjaman harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan pengembaliannya di kemudian hari. Jadi dalam Islam, akad ini boleh berhutang, tetapi wajib untuk mengembalikannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hadis Ar-Rahn. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ra'aita lailata usri bi ala babil jannati maktuba as-sadaqata usri am kholaha wa khardu bi thamaniyata asara faqultu ya Jibril mabalul kharda minas sadaqah qala an-sailu yas'alu wa andahu hul mustaqdidu la mustaqridu illa min hajah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku disarankan, aku melihat ke atas pintu surga. Sedekah dikalikan menjadi 10 kali lipat dan memberi pinjaman dikalikan menjadi 18 kali lipat. Aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebabnya memberi pinjaman lebih utama dibandingkan sedekah? Jibril menjawab, orang yang minta-minta terkadang dia masih memiliki harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman ia meminta kecuali karena butuh. Penjelasan dari hadis di atas yang sudah kita bacakan tadi, yaitu hutang piutang adalah bermualah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hutang piutang dalam agama Islam diperbolehkan, tetapi diwajibkan untuk mengembalikannya lagi. Orang yang memberikan pinjaman, pahalanya dikali 18 kali lipat dibandingkan sedekah 10 kali lipat. Orang memberikan pinjaman lebih mulia atau lebih utama dibandingkan orang memberikan sedekah, karena orang memberi pinjaman dia membantu orang lain karena orang lain itu membutuhkan atau dia dalam keadaan terdesak. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang ketiga atau wakalah. Wakalah disebut juga sebagai perwakilan, pendelegasian, penyerahan, pemberian kuasa. Wakalah merupakan perjanjian seseorang, pemberi kuasa, dan orang lain, penerima kuasa, untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu dari pemberi kuasa. Wakalah sangat dianjurkan dalam Islam atau dibolehkan, karena wakalah mendukung atau memudahkan pekerjaan orang lain. Dan manusia juga tidak bisa hidup sendirian karena dia adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi, wakalah sangat dibolehkan dalam Islam, dan wakalah merupakan akad tabaruk atau akad saling tolong-menolong. Karena apabila kita memudahkan pekerjaan orang lain atau milik orang lain, maka Allah akan memudahkan pekerjaan kita di dunia. Baik, kita lanjutkan ke dalam hadis wakalah atau perwakilan yang berbunyi, An Sulaiman bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'i wa rajulan min Ansar fazawwajahu Maimunah bint al-Haris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla an yakhruj. Dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seseorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikahi Maimunah binti Haris, sedangkan Rasulullah masih berada di Madinah dan belum keluar. Dan selanjutnya itu penjelasan dari hadis di atas yang sudah kita bacakan tadi, yaitu hutang piutang adalah bermualah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hutang piutang dalam agama Islam diperbolehkan, tetapi diwajibkan untuk mengembalikannya lagi. Orang yang memberikan pinjaman, pahalanya dikali 18 kali lipat dibandingkan sedekah 10 kali lipat. Orang memberikan pinjaman lebih mulia atau lebih utama dibandingkan orang memberikan sedekah, karena orang memberi pinjaman dia membantu orang lain karena orang lain itu membutuhkan atau dia dalam keadaan terdesak. Sekian penampilan video dari saya atau pembahasan 3 hadis tersebut. Saya mohon maaf apabila ada salah.
Terima kasih telah menonton video dari saya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah, karena subscribe gratis. Anda tidak akan rugi karena kita saling tolong menolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.